Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang solih-solihah. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam kondisi sehat dan semakin semangat dalam belajar. Sebelum belajar, jangan lupa mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas pelajaran 4 dengan materi bersih itu sehat dengan sub pelajaran mengenal arti bersih dan sehat. Semoga setelah anak-anak menyimak video ini kalian bisa memahami arti bersih dan sehat dan memahami cara menghilangkan hadas kecil dan hadas besar sesuai syariat Islam. Tahukah kalian bahwa hidup bersih dan sehat itu akan membuat tubuh menjadi sehat? Ya, orang yang sehat tidak mudah terserang penyakit dan tentunya Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada anak yang cinta kebersihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang bertaubat dan orang yang menyucikan diri. Nah, anak-anak, untuk itu mari kita mengenal arti bersih dan sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah hal-hal yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, terkena darah, kotoran, air kencing, dan sebagainya. Najis sudah pasti kotor, sedangkan kotor belum tentu najis. Misalnya terkena tanah, terkena tinta, cat, ludah, dan sebagainya. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, bersih dari hadas. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Apa sih hadas besar itu? Seseorang dikatakan berhadas besar ketika mengalami beberapa hal, misalnya haid atau nipas bagi perempuan atau mimpi basah bagi laki-laki. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi junub atau mandi wajib, atau bisa dengan tayamum jika tidak ada air. Hadas kecil. Seseorang dikatakan berhadas kecil ketika dia buang air kecil, buang air besar, buang angin, atau melakukan hal-hal yang menyebabkan batal wudhu. Cara menghilangkannya yaitu dengan cara dicuci dengan air bersih, lalu melakukan wudhu. 2. Bersih dari najis. Najis merupakan kotoran yang wajib dijauhi dan wajib dibersihkan bila terkena badan seorang muslim. Najis terbagi menjadi 3 macam. 1. Najis mukhaffafah atau disebut dengan najis ringan. Contoh najis mukhaffafah yaitu air kencing bayi laki-laki yang berusia 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Najis ini dapat dihilangkan dengan mengelap benda yang terkena najis dan memercikan air lalu mengelapnya lagi hingga kering. Kedua, najis mutawassithah atau najis sedang. Contoh najis mutawassithah adalah bangkai, darah, nanah, air kencing manusia, kotoran manusia, dan lain-lain. Cara menghilangkan najis ini adalah dengan cara mencucinya menggunakan air mutlak seperti air sumur, air hujan, dan lain-lain. Caranya, air yang datang atau dikucurkan ke benda yang bernajis, bukan najis yang datang ke air. Bersihkan sampai hilang warna, bau, dan rasanya. Salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan adalah istinja atau bercebok. Istinja atau bercebok harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Gunakan air bersih untuk bercebok, atau jika tidak ada air, boleh menggunakan tisu, batu,
atau benda kesat lainnya. Bila bercebok menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kubul atau dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga bersih. Jangan lupa cuci tangan kalian dengan sabun sampai bersih. Yang ketiga, najis mughallazoh atau najis berat. Contoh najis mughallazoh adalah najis anjing dan babi, misalnya menyentuh atau terkena jilatan anjing atau terkena kotoran kedua hewan tersebut. Cara membersihkannya tidak semudah kedua najis tadi ya. Ada beberapa aturan untuk membersihkannya. Cara membersihkan najis mughallazoh ini adalah dengan menghilangkan wujudnya terlebih dahulu, kemudian membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan debu. Anak-anak pintar, ketika kita hendak melaksanakan sholat, maka badan, pakaian, dan tempat harus bersih dari kotoran dan najis. Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya dilakukan ketika melaksanakan sholat, akan tetapi harus diartikan ke seluruh kehidupan. Di luar sholat pun, badan kita harus selalu bersih. Coba perhatikan anggota badan kalian, seperti gigi, telinga, leher, kuku, rambut, kaki, dan sebagainya. Apakah sudah bersih? Jangan lupa membersihkan anggota badan kalian setiap hari secara rutin. Kedua, bersih pakaian, artinya segala sesuatu yang dipakai seperti baju, celana, topi, peci, tas, sepatu, sepeda, bangku, meja, lemari, rumah, dan lain-lain. Semuanya harus bersih. Ketiga, bersih tempat seperti ruang tamu, ruang dapur, tempat tidur, tempat belajar, ruang kelas, tempat bermain, halaman, gudang, dapur, WC, dan sebagainya. Semuanya juga harus bersih. Ya, materi berikutnya adalah tentang wudhu. Sebagaimana yang sudah kalian catat kemarin, rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama niat, membaca niat. Nawaitul wudu ali raf'il hadatsil asghari faradu lillahi ta'ala. Niat di dalam hati ketika kalian mengusap wajah, ya. Nah, yang kedua, mengusap wajah sebanyak 3 kali, membasuh wajah. Nah, yang ketiga, membasuh tangan sampai sikut. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Yang terakhir yaitu tertib. Nah, itulah tadi rukun wudhu. Nah, yang berikutnya adalah sunnah-sunnah wudhu. Sunnah itu apabila kita laksanakan kita mendapat pahala, dan apabila tidak dilaksanakan tidak mendapat dosa dan wudhunya tetap sah, ya. Sunnah-sunnah wudhu diantaranya yang pertama membaca bismillah, yang kedua mencuci tangan sebelum kita sebelum kita wudhu. Di awal kita mencuci tangan sampai pergelangan tangan, itu termasuknya sunnah, ya. Yang ketiga ada berkumur, membersihkan mulut. Yang keempat membersihkan hidung. Yang kelima mengusap telinga. Nah, mengusap telinga itu termasuknya sunnah, ya. Yang keenam membaca doa setelah wudhu. Yang terakhir mendahulukan anggota yang kanan. Jadi misal kalian wudhu kan mengusap kedua tangan sampai sikut, ya. Kalian utamakan yang kanan lebih dahulu, membasuh tangan yang kanan lebih dahulu, itu termasuk sunnah, ya. Nah, berikutnya tata cara berwudu. Misal, ya, membaca niat nawaitul wudu ali raf'il hadatsil asghari faradu lillahi ta'ala. Mencuci tangan, kemudian berkumur sebanyak 3 kali. Jangan lupa kalian bersihkan kumur-kumur supaya membersihkan sela-sela atau sisa-sisa makanan, ya. Kemudian istinsyak, membersihkan hidung. Cara membersihkan hidung yang betul yaitu bukan seperti ini, tapi kalian ambil air di tangan, kemudian hisap atau hirup, nggak usah kencang-kencang hirupnya, kemudian keluarkan. Nah, itu disebut dengan istinsyak, atau membersihkan hidung, ya.
Setelah membersihkan hidung, kemudian membersihkan wajah. Nah, batasan wajah ketika berwudu, bagian mana saja sih yang harus basah ya? Jadi yang harus basah ketika kita membasuh wajah pada saat berwudu, yaitu dari atas mulai tumbuhnya rambut sampai dengan dagu, kemudian dari samping, depan telinga, sampai dari kanan sampai kiri ya. Jadi Ibu, bagaimana kalau misalkan ada orang berwudu, dia berwudunya cepat-cepat, misalkan ambil air hanya begini saja, jidatnya masih kering. Nah, wudunya tidak sah ya. Karena batasan yang harus basah ketika membasuh wajah itu secara keseluruhan ya, seperti itu. Nah, setelah membasuh wajah kemudian membasuh kedua tangan. Nah, seperti yang tadi Ibu katakan, sunnahnya mendahulukan yang kanan. Kita basuh yang kanan terlebih dahulu sampai dengan sikut. Ini sikut ya, sebanyak 3 kali. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Setelah membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala ini ya, sebanyak 3 kali. Bu, bagaimana kalau misalkan ada orang yang tidak punya rambut atau kepalanya botak? Gimana cara berwudunya? Tetap dibasuh sebagian kepalanya ya. Setelah membasuh sebagian kepala, kemudian membasuh kedua telinga. Nah, begini, ada tata caranya membasuh kedua telinga. Yang dibasahi bagian luar dan juga bagian dalam ya. Sini ke atas, kalian ambil air, kemudian begini ke atas, ke bawah. Nah, supaya semua anggota telinganya, supaya daun telinganya basah semua ya. Nah, setelah membasuh telinga, kemudian membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki ya, seperti itu. Kemudian juga ada sunnahnya, yaitu membaca doa setelah wudu. Inilah bacaan doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Jangan lupa soal di Google Form dikerjakan ya. Dikerjakan secara jujur dan mandiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.